Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa atba'i ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan keindahan alam sebagai hadiah kepada mata untuk kita tatap itu keindahan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun kegiatan yang kita lakukan senantiasa harus berdasarkan kepada pengetahuan dan ilmu yang kita punyai. Jika sesuatu kita lakukan tidak berdasarkan kepada landasan dasarnya, maka itu akan hancur dengan perlahan atau langsung hancur tanpa ada jeda waktu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada profesi-profesi, ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan dengan langsung tanpa harus ada ilmu. Contoh yang sederhana, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam berniaga kita harus mempunyai skill, kita harus mempunyai pengetahuan tentang berniaga. Orang yang berniaga tanpa didasarkan pada pengetahuan bagaimana dia cara berdagang, bagaimana dia cara memasarkan, bagaimana dia cara mengelola uang, bagaimana mengaudit keuangan, bagaimana memesan suatu barang, bagaimana supaya tidak tertipu, bagaimana tidak supaya tidak bangkrut, maka itu harus dengan ilmu. Jika tanpa ilmu hanya serta-merta, maka yakinlah bahwa bisnisnya akan hancur. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal yang lain, contoh, ada orang yang hobi memancing mungkin. Biasanya orang yang hobi memancing meninggalnya pun ketika memancing, gitu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah biasa saja memancing. Tapi jika tanpa ilmunya, maka seharian kita tidak akan dapat ikan. Kecuali mancing kerusuhan. Mungkin langsung, tanpa harus belajar dulu. Maka jika tanpa ilmu, memancing tidak akan memperoleh ikan. Harus dengan ilmu. Maka kalau dengan ilmu, memancing pun akan dapat ikan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam ranah yang lebih luas, misalkan di ranah pendidikan. Seorang guru harus mempunyai dasar keilmuan. Seorang guru harus mempunyai sesuatu yang baik dari segi apapun, terutama ilmu yang disampaikan. Maka dia harus mempunyai ilmu pengetahuan supaya hal yang dilakukan berjalan sesuai dengan keinginan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia, maka wajib dan harus menuntut ilmu. Dan siapa yang menghendaki kenikmatan akhirat, maka harus menuntut ilmu. Dan siapa yang menghendaki keduanya, entah itu dunia ataupun akhirat, maka harus dengan ilmu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin meraih dunia, maka raihlah dengan ilmu. Meraih akhirat, raihlah dengan ilmu. Bagaimana meraih akhirat tanpa ilmu? Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat itu ada gerakannya. Hadirin, bahwa sholat itu ada rukun, wajib, syarat, dan sunnahnya. Jika kita sholat pada ungkad, apa bedanya dengan gerakan biasa saja? Maka harus dengan ilmu. Cara berwudu dimulai dari berwudu harus dengan benar, itu dengan ilmu.
cara berkumur yang benar, cara istinsak yang benar, cara membasuh tangan yang benar, cara mengusap kepala yang benar, cara membasuh kaki yang benar, maka harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan benar. Jika wudhunya sudah tidak benar, maka sholatnya tidak lagi sah. Sholatnya tidak akan diterima. Jika wudhu tidak benar, apalagi sholatnya, maka harus dengan ilmu. Itu perkara yang ringan, wudhu dan sholat. Tambah baca Quran norolong wesiga maca sajak. Itu tidak benar. Maka harus betul makhrajul hurufnya, harus betul tajwidnya. Jika tidak benar, maka salah. Jika salah, Allah yang akan membalas kesalahan kita. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Maka ketika kita ingin keduanya, harus dengan ilmu pula. Maka perlakuan kita, maka kegiatan kita di sehari-hari, misalkan seseorang yang bekerja, apalah itu, apa saja profesinya, terserah masing-masing, bekerja menghasilkan uang, maka dari hasil kerjanya itu dia bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, mungkin lebih bisa bersedekah kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad yang lain. Maksudnya apa? Ketika kita bekerja, itu kan urusan dunia. Maka tanamkan dalam hati bahwa saya bekerja itu berdasarkan perintah Allah untuk berusaha. Maka pekerjaannya pun akan bernilai akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Seorang bapak, seorang kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika dengan ilmu, maka mencari nafkahnya akan pilih-pilih. Artinya apa? Bukan pilih-pilih bekerja, tapi cara mendapatkan dan zat daripada yang didapatkan. Seorang yang bekerja dengan ilmu, diniatkan mencari nafkah karena Allah Ta'ala, maka hasil daripada itu pun akan dia mencari yang halal, barokah, toyib, sehingga ketika dimakan oleh dirinya, dimakan oleh keluarganya, hasil pencarian materi itu, hasil pencarian uang itu sudah dibelikan kepada beras, dimasak dan dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi daging, jadi darah, bahkan jadi tulang, menjadi sesuatu yang halal. Tapi bagaimana jika seseorang itu mencari nafkah, memang uangnya halal, tapi caranya tidak halal. Mungkin berasnya halal, mungkin makanannya halal, tapi dibeli dengan uang yang tidak halal. Hasil riswah, hasil sogok menyogok, dimasak, dimakan. Akhirnya apa yang diperoleh dari makanan itu berubah di usus halus, diserap jadi sari-sari makanan, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang. Darah itu memancar kepada otak. Dari otak muncullah pemikiran-pemikiran yang negatif karena uang yang dibelikan untuk makanan tersebut uang haram. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu agama lebih penting daripada ilmu dalam kasus ini, mencari nafkah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada juga yang sendiri-sendiri berdirinya, ada yang langsung seperti tadi cara mendapatkan uang dan memakan hasil itu. Bagaimana kalau uang atau makanan yang diperoleh dengan haram, maka akan jadi haram pemikirannya, akan jadi haram tindak dan perilakunya. Maka Allah akan mengazab orang tersebut karena melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja, ketika kita melanggar aturan pemerintah, kita akan dipidana, mungkin diperdata, apalagi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha adil dalam mempertimbangkan setiap urusan dan tidak mengelak dari urusan yang lain. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya bahwa kita harus
melakukan sesuatu untuk dunia dengan ilmu, untuk akhirat dengan ilmu. Jika tanpa ilmu, maka yang kita lakukan akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan apa-apa, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.